Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video sebagai pelengkap praktikum IoT yang mana sekarang ini sudah praktikum ke-14, yaitu pertemuan yang terakhir untuk teorinya ya, maksudnya untuk teori dan praktikum. Selanjutnya nanti kita akan bahas untuk proyek besarnya, masih ada 3 minggu sehingga bisa maksimal untuk ini ya, untuk praktikum. Ya, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang message broker. Topiknya sih masih broker. Nah, tapi sebenarnya apa tujuannya di sini nanti? Tujuan akhirnya adalah rekan-rekan itu bisa membuat sebuah mempersiapkan project lah, membuat sebuah project, benar-benar project IoT, artinya dari sisi smart device-nya sampai dengan website-nya, atau dalam hal ini adalah website dashboard-nya. Karena kalau di pertemuan yang sebelumnya kita masih bermainan dengan Node-RED yang mana itu sangat terbantu sekali, tetapi di kesempatan kali ini kita tidak menggunakan Node-RED lagi, tetapi kita membuat from scratch atau membuat dari nol atau membangun sebuah project dari awal. Tetapi jangan khawatir, tetap nanti kita masih sederhana ya untuk menampilkan data, kemudian untuk untuk melakukan publish data ke perangkat kita. Ya, kalau di sini ini saya nyebutnya IoT Gateway dan Web Dashboard ya. Nah, sebenarnya di awal-awal kita setelah belajar tentang infrastruktur IoT. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk infrastrukturnya. Di layar paling bawah itu ada sensor dan controller atau aktuator. Nah, sensor dan controller ini tidak serta-merta bisa terhubung langsung ke internet, walaupun misalkan ESP 8266 ketika diberikan connect ke WiFi dia bisa connect internet, tapi sebaiknya dia tidak langsung connect ke internet, melainkan dia harus melewati sebuah lapisan atau layer. Dalam hal ini adalah IoT gateway. Sebelum dia bisa connect keluar, sebelum dia bisa connect ke internet. Nah, IoT gateway itu apa sih sebenarnya? IoT gateway itu sebenarnya ya ini ya adalah uh, dia berisi sebuah perangkat ya, sebuah perangkat nanti yang menghubungkan antara sensor ke sensor dan aktuator ke lapisan di atasnya atau internet, atau sebaliknya dari internet ke sensor dan controller. Nah, di dalam sebuah IoT gateway ini biasanya dipasang sebuah message broker. Message broker ya dia yang ini ya, softwarenya yang melakukan tugas tersebut. Oke. Nah, message broker ini ada banyak protokol yang digunakan. Di sini misalkan ada AMQP, COIP, dan MQTT. Nah, AMQP dan MQTT ini sudah standar, dia model publish dan subscribe. Nah, kita sudah pernah mencoba di pertemuan sebelumnya yang MQTT. Nah, yang COIP ini dia mirip REST. Berarti ada get, ada post, ada put, layaknya REST API, tapi dia memang didesain, dibuat untuk kebutuhan daya yang rendah ya. Karena ya kalau misalkan perangkat-perangkat ini kan dia power konsumsinya rendah, sehingga dia butuh protokol yang ringan. Sehingga
alternatifnya menggunakan COAP juga bisa. Oke, apa? Itu teori singkatnya, nanti mungkin bisa dibaca lebih detail ya. Nah, praktikum yang pertama, karena rencananya kita akan membuat sebuah website, sehingga nanti butuh apa yang namanya web server ya. Nanti kita websitenya menggunakan PHP aja. Kita butuh web server. Nah, web servernya nanti kita menggunakan Apache saja dan PHP. Butuh PHP, tapi kita nanti tidak menggunakan PHP murni ya, tapi kita nanti menggunakan framework kode Igniter. Nah, baik, seperti biasa silakan rekan-rekan membuat sebuah instance yang baru, ini halaman ini ya dashboardnya instance, kemudian seperti biasa kemudian Ubuntu. Kemudian pilih yang ini ya seperti biasanya. Nah, kemudian ini di konfigurasi aja, Nah, pada bagian user data di sini ini ditambahkan ini aja. Artinya kita nanti biar bisa langsung install Apache dan PHP-nya. Kemudian komposernya ya. Nah, ini jadi kita nanti nggak perlu menjalankan satu baris per baris, tapi kita nanti ya dia langsung ketika instannya dibuat, di-create, nanti dia akan menjalankan perintah tersebut. Oke. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Oke, nah kemudian kita butuh security groupnya. Nah, security groupnya di sini kita harus buka port 80 ya. Kita harus buka port 80 biar bisa mengakses website kita. Baik, tadi udah ini langsung ya. Review and launch, kemudian bagian security groupnya kita tambahkan ada namanya HTTP. Nah, ini kita milih aja bukan yang custom tapi HTTP. Nah, HTTP kan 80. Ini website. Ini gini aja. Oke. Kalau sudah tinggal review and launch. Oke. Kemudian launch. Keepernya buat yang existing ya biar nanti tidak perlu buat keeper lagi. Oke, ini sedang dibuat sambil nunggu dibuat. Nah, harusnya nanti ketika kita masuk ke website kita nanti harusnya sudah ada tampilan seperti ini ya yang menandakan Apache-nya sudah jalan. Oke, view instant. Oke, ini masih pending nih. Masih pending. Nah, ini bisa di rename ya, biar dikasih nama misalkan praktikum website. Oke. Nah, sekarang sudah jalan. Kalau sudah, kemudian kita lihat di sini ini adalah ininya. Untuk DNS-nya kita buka tab baru. Kemudian kita buka. Loh. Portnya kok belum ini ya? Aduh ini. Oke, ini sudah jalan ya. Ternyata butuh agak lama ya. Butuh lama Apache itu untuk start. Jadi harusnya nanti kalau misalkan sudah dijalankan, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan yang menandakan bahwa Apache kita sudah jalan. Ini dia menjalankan default page yang ada di folder var www.html. Nah, selanjutnya apa? Nah, kemudian kita akan membuat sebuah kita harus clone kita harus clone
Ya, setelah selesai, setelah muncul halaman seperti ini ya, seperti ini di sini. Nah, kemudian kita masuk ke ini ya, masuk ke dalamnya untuk menjalankan perintah ini. Jalankan perintah di sini. Oke, ini di copy aja, di copy. Ini berarti ini mau ceritanya mau download ini ya, mau download ininya. Di home directory gak apa-apa ya, nanti kita pindah. Nah, sorry ini saya masih belum masuk masuk dulu ke AWS-nya, ke instance yang telah kita buat. Oke, sudah. Kemudian kita paste yang tadi. Nah, oke. Berarti dia akan ambil kode igniter. Harusnya cepet sih. Nah, ini sudah. Kemudian ngapain lagi? Nah, ini rangkaian berarti. Nah, kemudian ini jalankan perintah yang kedua. Perintah yang kedua kita jalankan di paste. Oke. Kemudian halamannya dipindah ke www biar bisa diakses. Nah, sebenarnya ini ya, sebentar, ini ada info sedikit. Sebenarnya di sini itu ada kalau misalnya kita cd IoT di sini, ini sebenarnya sudah ada web servernya bawaan, yaitu Spark. Tapi itu untuk kebutuhan development ya, yang di lokal misalkan. Kita menggunakan Apache. Nah, ini kita dimasukkan ke dalam var www. Nah, berarti sekarang posisinya misalkan kita cd var www html. Nah, di ls, nah di sana sudah ada indeks html dan IoT ini ya, IoT folder IoT JTI. Ini projectnya. Indeks HTML yang tadi, yang tampilan Ubuntu. Kalau indeks misalnya, kalau dilihat, nah kan, ini tampilan Ubuntu tadi. Title-nya mana title-nya ini? Halaman CSS-nya. Tapi ini adalah yang Ubuntu tadi, welcome screen tadi ketika kita ngakses ke port 80. Nah, kemudian ngapain lagi? Oke, nah sekarang kita akan mencoba biar websitenya nanti ngarahnya ke kode igniter yang baru. Oke, kita copy di sini, copy lagi perintahnya, paste. Nah, oke, ini di copy ya. Ini biar diaktif untuk mengaktifkan ininya. Nah, kalau sudah kita ubah konfigurasinya, direktorinya biar dia ke ini, ke IoT, ke halaman IoT ini. Nah, yang perlu diubah ini sih dokumen rootnya aja. Ini oke. Ini diganti dengan public. Ctrl O, Ctrl X. Nah, oke, sudah. Kemudian kalau sudah, nah ini ya, ini diubah diganti ke public ya. Kemudian, nah ini kita aktifkan web ininya, konfigurasi yang tadi. Mungkin sudah aktif. Kemudian, nah yang default, yang halaman default tadi, yang halaman ini dinonaktifkan. Oke. Terakhir sudo systemctl reload service aja juga bisa supaya. Oke, sudah. Kemudian coba kita di refresh, berubah enggak? Oh, oke. Kalau reload belum mau ya, kita restart ya, coba ya. Kita langsung restart aja. Oke, restart.
Coba udah aktif lagi belum? Nah, sudah aktif ya. Ini artinya sudah running 10 detik yang lalu. Kemudian kita coba reload. Oh, sorry. Kayaknya ini ada yang keliru nih. Ada yang keliru di sininya ya. Coba tadi misalkan kita lihat ininya rangkuman public. Nah, ini nih. Harusnya nggak langsung kayak gini, tapi ada foldernya. ls. Nah, IoT JTI, sorry. Di nano lagi. Nah, ini ya. IoT JTI. Nah, ini di sini kurang. IoT strip JTI /public. Oh, Ctrl E, Ctrl Enter, Ctrl X. Coba kalau sekalian di reload. Harusnya mau kalau di reload. Reload coba kita refresh. Nah, ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah tampilan framework kita. Nah, dari sini sih sudah ini ya, sudah apa namanya? Sudah selesai kita konfigurasi ininya, apa Apache dan kode igniternya. Kemudian kita ngapain lagi? Selanjutnya kita akan ini. Selanjutnya kita akan, nah ini kita ubah biar ke mode debug ya. Kita biar dia ke mode debug. Berarti oke. Tadi ya. Ini sudah di sini berarti cd IoT. Nah, yang perlu dilakukan adalah rename file env menjadi file env. Kemudian diedit file ininya. Nah, ini menjadi development biar apa ininya. Biar dia develop. Oke, itu ya. Nah, harusnya ganti. Nah, ini tujuannya biar nanti ketika ada error nanti kelihatan errornya. Oke. Kemudian nah selanjutnya apa? Selanjutnya kita konfigurasi message brokernya. Nah, ini untuk message brokernya sama, kita nyiapkan sebuah instance. Kita nyiapkan sebuah instance lagi. Clone instance. Ini Ubuntu. Oke, ini. Nah, Ubuntu. Oh. Sorry. Jadi tadi ada di langkah ini ya. Di langkah keduanya kita tambahkan ini. apt-get ini ya. Ini untuk install message brokernya. Copy.
kemudian di bagian insert data di sini paste. Oke, kemudian apalagi, nah kita seperti biasanya kita harus nambahkan port ya. Ada 2 port di sini, 1883 dan 8089. 1883 itu defaultnya MQTT Mosquito, kemudian 8089 ini dia jalur WebSocketnya. Nanti yang digunakan untuk aplikasi web itu yang 8089, sedangkan 1883 ini digunakan untuk controller kita atau smart device-nya. Oke, ini sudah. Kemudian kita pindah ke ini ya. Ini tambahkan custom 1883, tambahkan lagi 8089. Ini nah sudah. Ini oke, Mosquito. Ini WebSocket Mosquito. Oke, kalau sudah, review and launch, kemudian launch. Ini masih yang sama, masih existing, kemudian launch. View instance, nah view instance ini masih loading ya. Masih loading. Ini kita Mosquito. Loh, kok nggak ada Mosquito. Nah, ini udah jalan ya. Udah jalan, kemudian kita coba masuk. Kita masuk. Ini saya new tab aja. New tab. Kemudian SS ya. Ini di oke. Ini ininya ya, server brokernya yang baru kita buat. Nah, kita coba lihat ini telnet localhost 1883 tadi. Oke, sudah jalan. Kemudian kita yang 8089. Oke, 8089 kita belum, kita harus konfigurasi ya. Kemudian kalau misalnya kita akses dari luar, ini kok lama bukanya. Karena setelah oke, nah ini dari ini ya, dari dalam. Kalau kita dari luar, telnet, kemudian 1883. Loh. Oke. Bentar. Kok nggak mau? Kok review sih ya masih ya? Udah dibuka kok review. Oke, nggak apa-apa. Kita konfigurasi dulu ininya ya.
konfigurasi konfigurasi yang lainnya. Nah, ini contohnya misalkan kita mau melakukan publish atau subscribe bisa seperti ini. Mosquito sub berarti subscribe min t, t itu topiknya, kemudian tes. Kalau publish min t tes topiknya apa, message-nya apa. Ini kan localhost, tapi kalau misalkan nanti tidak menggunakan localhost, host yang lain berarti menggunakan min h untuk hostnya. Portnya gimana? Nanti ada parameter min p kalau misalkan portnya tidak 1883. Ya, kemudian kita mau menambahkan password ya, biar nanti lebih aman, tidak semua bisa publish tentunya. Oke, kita tambahkan menggunakan mosquito passwd ya, menggunakan ini perintah ini sudo mosquito. Nah, ini dia akan menyimpan filenya ke dalam etc mosquito password. JT itu adalah usernya. Passwordnya 1234 yang mudah 1234. Oke, halusnya di file flash etc mosquito ada enggak? Nah, ini sudah ada file passwd. Oke, sudah membuat password. Kemudian nah, kita harus menambahkan ini ya, kita harus konfigurasi ininya. Kita nambah konfigurasi di sini. Ini konfigurasi ininya, mosquito-nya. Kemudian ditambahkan ini. Oke, copy, tinggal di paste, kemudian Ctrl O. Nah, di sini maksudnya adalah, nah nanti kita buat WebSocket, protokol WebSocket, kemudian allow anonymous berarti dia harus login, harus ada user passwordnya. Oke, kemudian Ctrl X. Nah, misalkan contohnya ya, contohnya kita mau mosquito publish, mosquito publish min t test min m hi. Nah, ini berhasil ya, nggak ada error. Coba nanti kalau misalkan kita sudah ada passwordnya. Oke, ini sudah. Kemudian kita restart ininya, mosquito-nya kita restart. Alah. Sudo systemctl restart mosquito ini ya. Nah, ini sudah, harusnya kalau kita cek statusnya, nah mosquito 8 detik yang lalu. Nih, ini ininya ya, loggernya nih, dia loading file konfigurasinya. Oke, kemudian kita coba publish lagi. Coba. Nah, error connection reviews not authorized, error untuk connection. Nah, artinya ini harus butuh username dan password. Kemudian sekarang kita tambahkan min u jti min p, passwordnya apa tadi, 1234. Nah, error ya. Oke, konfigurasi ini sudah. Nah, kemudian untuk smart device-nya, ini sama seperti sebelumnya sih. Sama seperti sebelumnya, ini nanti silakan diupload di ESP Anda. Dia akan connect ke message broker-nya. Message broker-nya ini ya, jangan lupa ini message broker yang baru Anda setting, SSID untuk koneksinya. Portnya default 1883. Oke, saya mau ngecek koneksi ini ya. Saya mau ngecek koneksi di sini.
Nah, sekarang sudah connect ini. Ini yang kemudian 8083 8089. Nah, sudah connect juga. Oke. Oke. Nah, kemudian ini nih. Selanjutnya ini ya, apa kita buat yang tadi yang ini, yang halaman ini silakan ada dua model sih sebenarnya sana. Ini misalkan dari server diambil dulu ke lokal juga bisa atau dari lokal di upload ke server juga bisa. Sebaiknya sih saya sarankan menggunakan repository. Menggunakan Git atau GitLab seperti itu. Jadi biar lebih mudah ya. Nah, kemudian eh, kemudian apa? Nah, kemudian nah di sini itu silakan dibuka folder tadi, folder i2jti itu, folder i2jti. Ini saya ini aja lah. GitLab. Sini enggak ya? Oh, ini sudah ada. Ini sudah ada. Bisa nggak ya new project lagi dengan nama yang berbeda? New project. Saya membuat project lagi. Project name IoT Praktikum. Saya membuatnya IoT Praktikum, tapi nanti berubah nggak ya foldernya? Ini public. Oh, jangan di sini. Ini nanti kayaknya biar nggak perlu GitHub aja deh. Oke, ini saya coba di GitHub. Kemudian new project. Oke, ini koneksinya kok kenapa lambat? Oke, namanya biar nanti tinggal clone itu disamakan aja ya. Di sini apa? Oh sorry, ini yang ini ya. IoT strip JTI. Nama projectnya itu IoT strip JTI. Oke, ini saya buat. Oke, ini private aja biar. Oke, ini contoh project IoT. Oke, ini create project. Nah, kemudian kita masuk ke ini ya, ke server nanti. Nah, kemudian lakukan perintah ini. Sorry, ini sudah ada belum sih? Next ini, oh, kan belum ada ya. Nah, ini aja nih, tambahkan ini. Git init, git add, kemudian di commit, kemudian di push nanti ya. Oke, pertama di sini. Oke, ini di sini ya, di sini terus kita git init sudah, terus git add. Nah, git add ini untuk menambahkan semua file-filenya. Oke, sudah. Kemudian kalau di git status, nah itu sudah banyak. Kemudian git commit min m first commit
enter. Oke, ini sudah. Kemudian git, oh sorry, ini ya, git add, git remote add origin, git remote add origin. Tadi apa ini? Nah, ini copy. Oke, kemudian git push min u origin master, ini ya. Oke, kemudian ini login. Oke, dia nge-push ke. Nah, sekarang kalau kita cek, harusnya sudah ada di sini. Nah, ini sudah ada ya. Ini sudah ada. Kemudian apa? Kita buka VS Code kita. Kita buka VS Code-nya. Munculnya di mana? Nah, kita buka VS Code-nya. Oke, masih loading. Oke. Saya close all. Ini saya remove. Oke. Nah, kemudian ke command line lagi ya. Oke, saya di sini aja. Nah, ini kan ada di desktop posisinya di sini. Di desktop aja. Biar gampang. Ini posisinya saya di desktop. Kemudian saya clone project tersebut. Tadi ada di mana? Untuk clone berarti sini. Ini ya. Clone. Oke, paste. Nah, oke, seperti ini. Cloning. Nah, sudah ya, sudah. Kemudian kita balik lagi ke VS Code-nya, add folder. Ada di desktop tadi, mana ini desktop? Oke. Nah, ini IoT-JTI add. Nah, tadi ngapain berarti? Kemudian kita lihat job sheet-nya. Nah, tambahkan buat sebuah halaman baru namanya dashboard ya. Ada di app views. Ada di app views. Ada di app views, namanya dashboard, kemudian kodenya kira-kira seperti ini. Oke, ini kita copy semua. Nah, ini terus app views, new file, dashboard.php. Oke, kalau sudah tinggal di paste yang tadi. Oke, sudah ya. Oke, ini sudah. Nah, ini beberapa yang perlu dilakukan konfigurasi. Nah, konfigurasinya adalah tadi message broker kita ada di ada di sini ya. Kita lihat
brokernya. Nah, ada di sini message brokernya. Nah, ini message brokernya digunakan yang ini ya, gunakan yang ini. Ini gunakan yang ini. Ini silakan gunakan yang ini. Oke. Kemudian portnya jelas ya. Portnya ini, nah portnya yang di sini ini yang 8089. Kemudian topiknya itu room, misalkan suhu. Atau bisa menggunakan pagar juga bisa. Nanti semua room slash apapun akan di ini. Saya menggunakan room.suhu. Ini juga boleh. Atau room suhu juga boleh sebenarnya. Oke, sudah. Itu aja sih yang perlu dikonfigurasi. Oke, sudah. Kemudian ini karena untuk mencoba ya, untuk mencoba. Nah, selanjutnya ini sementara saya menggunakan yang broker. Nggak apa-apa deh, ini saya menggunakan ini. Ini menggunakan yang ini. Kalau sudah, oke. Selanjutnya apa yang perlu disesuaikan? Yang perlu disesuaikan adalah di bagian controllernya indeksnya itu diarahkan ke dashboard. Karena kalau CI itu defaultnya ada di sini ya. Sorry. Defaultnya ada di ini, welcome to kode igniter bla 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 gitu. Kita arahkan ke sini. Ada di app controller, kemudian home. Nah, ini jangan welcome message ini yang tadi. Jangan yang ini ya, tapi yang dashboard. Oke. Dashboard. Selanjutnya sudah sih harusnya. Harusnya sih sudah. Dashboard. Oke, harusnya sih sudah. Oke. Sudah. Nah, kalau sudah silakan di commit ya. Kalau sudah itu silakan di commit. Menambahkan dashboard. Oke. Yang ini ternyata ya. Karena tadi ada nama yang sama. Commit on. Oke. Dashboard. Kemudian push. Oke, kita coba lihat. Harusnya sih sudah berubah ya. Refresh. Nah, menambahkan dashboard sudah masuk ya. Nah, kemudian di server berarti perlu ngapain? Perlu di pull. Di servernya itu perlu di pull. Nah, di sini ya. Berarti git pull. Udah gini aja. Oke, nah ini sudah masuk ya. Sekarang boleh di refresh websitenya. Coba di refresh. Oke, ini belum ada datanya ya. Aduh, ini belum ada datanya karena tadi saya belum coba upload, tapi saya bisa mencoba kalau fungsinya
Fungsinya node-RED seperti ini ya, dia bisa digunakan untuk mencoba. Bisa digunakan untuk mencoba, berarti ini yang lamp, tadi yang apa ya, suhu ya, suhu. Nah, suhu tambahkan aja server di sini untuk mencoba. Tambah server lagi. Misalkan namanya itu server praktikum. Praktikum tadi ada di mana? Praktikum itu ada di sini ya. Ini Mosquito. Satu. Kemudian pindah ke node-RED. Kemudian update. Nah, praktikum servernya dan kemudian deploy. Suhu ya. Nah, ini masih disconnect. Nah, connecting dia. Oke, kita cek lagi ya. Kita coba cek lagi di sini kok nggak jalan. Nah, ini kok masih 33 ya. 133 harusnya bukan 133. Oh, 13 itu servernya sini. Harusnya oke, ada yang keliru, Harusnya itu bukan 133 tapi ini. Nah, 147, sorry. Oke, kita commit lagi juga. Di sini ya, ini yang ini add server broker. Kemudian push. Semoga benar. Masuk, keluarnya sih masuk sih. Oke, sudah ya. Kemudian di servernya harus diubah lagi. Full. Alah, salah, sorry. Oke, sudah. Bismillah. Oke. Udah berubah belum? Nah, sudah disesuai ya 47. Nah, kita sebenarnya bisa debug juga di sini nih. Aduh, ada iklan. Nah, kita bisa di inspect konsol, pilih yang konsol. Oh, kenapa ini? Call not in JSON. Apa ini? Oh, oke. Oke. Tadi itu sudah ada passwordnya ya. Iya, saya tadi sudah ada passwordnya soalnya. Ini nggak bisa connect ini karena sudah ada passwordnya. Sementara kode kita itu nggak ada ini. Nah, connect kan nggak ada ini, nggak ada passwordnya. Oke, saya lupa ininya apa? Connect mqtt JavaScript with username password. Coba ya.
tambah lagi pahu MQTT. Oh ini nih, ininya nih. Kayaknya tinggal nambahkan properties user and password. Oh di sini ya connectnya ya, host port. Kayak gini, berarti tambah bagian SSL. Copy aja ini. Kemudian nah di sini berarti option. Tadi username apa? JTI. Passwordnya itu 1234. Ada berubah lagi, nggak apa-apa. Commit. Add username and password. Kemudian kita choose. Oke, sudah selesai sih. Pull lagi. Oke, sudah ya. Harusnya sekarang bisa. Kita refresh. Loh, masih error. Masih error ya. Kita coba cek ya di konsol. Itu nggak bisa login itu errornya. Misalkan ini kan tadi mouse sub min t itu room suhu min h, kemudian min u itu JTI, min p 1234. Apa ini? Oh sorry. Nggak error. Kan nggak error kalau misalnya nggak ada ini ya. Ini nggak error ya, tapi oke. Ini masih error, ini nggak bisa connect ini. Oke, kita ini yang node. Ini praktikum lem. Ini di disable aja dulu. Ini juga room humidity disable. Nah, ini aja yang enable ya, room suhu dan deploy. Oke. Ini masih nge-case ya ternyata. Ini masih connecting.
JTI 1234 harusnya sih sudah bener ya. Kita lihat. Oh, ini pakai Cloud MP. Coba kalau misalkan power. Oke. JavaScript. Loh, kok nggak ada ya? Klien. Ini saya harus baca. Ya, yang ini masih belum bisa ini ya, belum bisa apa? Belum bisa menampilkan. Seharusnya nanti kalau tampil bisa seperti ini. Harusnya seperti ini. Ini sudah apa? Kalau dilihat NPLP itu sudah konek, tapi ini masih belum ada passwordnya. Nanti saya akan update job sheet-nya. Nah, ini kalau misalkan harusnya seperti ini. Tapi saya nanti akan coba update ya. Saya akan coba update job sheet-nya. Oke. Biar nanti bisa connect, ini soalnya bermasalah, ini tidak bisa connect ininya. Oke, mungkin sementara seperti itu. Harusnya seperti ini nih. Tampil seperti ini. Kemudian, nah ini tugasnya nanti rekan-rekan silakan membuat sebuah tampilan website seperti ini, yang mana nanti bisa menampilkan apa, keadaan cahayanya, kemudian menampilkan suhu dan humidity-nya, dan nanti bisa mengontrol LED yang ada di Arduino, yang di ESP8266. Nah, ini ketika di switch LED, jadi nanti nyala di ini, di ESP-nya. Kalau di switch false ya berarti ini. Kalau halaman about dan kontak ini hanya pemanis aja. Oke, kira-kira seperti itu. Apa? Semoga bermanfaat videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.